ada 5 mujizat besar yang Tuhan Yesus lakukan. Wow. Kira-kira apa ya adik-adik? Apa adik-adik ingin tahu? Mau tahu adik-adik? Kalau mau tahu, yuk mari kita sama-sama belajar. Adik-adik, perkenalkan, nama kakak Ayu Citon, biasanya dipanggil Kak Ayu. Nah adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar. Belajar apa ya? Nah hari ini kita akan belajar tentang 5 mujizat besar yang Tuhan Yesus lakukan. Wah, kira-kira apa ya 5 mujizat besar yang Tuhan Yesus lakukan? Adik-adik, sebelum itu kita harus tahu apa itu mujizat. Nah, mujizat adalah sebuah peristiwa besar dan luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, tetapi adik-adik, ada seseorang yang begitu hebat dan luar biasa. Namanya adalah Yesus. Dia mampu untuk melakukan mujizat besar itu. Nah adik-adik, Tuhan Yesus melakukan itu untuk kemuliaan Bapa di surga. Dan dia mau kasih tahu ke semua orang adik-adik bahwa dia itu adalah anak Allah yang hidup. Adik-adik, mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan yaitu apa ya adik-adik? Iya, mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan yaitu Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah adik-adik, pada saat itu ada sebuah pesta di Kana dan tuan pestanya kehabisan anggur. Tetapi pada saat itu ada ibu Yesus yang melihat keadaan itu. Lalu ibu Yesus pergi dan mengeluh kepada Yesus. Nah kira-kira Yesus bantu tidak ya? Benar adik-adik, Tuhan Yesus membantu tuan pesta tersebut, di mana Tuhan Yesus menyuruh para pelayan yang ada pada saat itu dan mereka menyiapkan beberapa tempat air yang besar. Ada berapa ya kira-kira? Ya, ada 6 tempat air yang besar adik-adik. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk mengisi 6 tempat air itu dengan air. Lalu kira-kira apa ya yang terjadi? Nah adik-adik, setelah itu Tuhan Yesus menyuruh mereka menyajikan akan air tersebut ke banyak orang. Lalu tiba-tiba adik-adik, saat orang-orang meminum akan air tersebut, mereka kaget karena air tersebut sudah menjadi anggur. Wah, ajaib sekali ya, ternyata airnya berubah menjadi anggur. Nah pada saat itu adik-adik, orang-orang yang ada di pesta itu bersuka cita sekali karena anggur yang disajikan kedua kalinya, anggur itu sangatlah nikmat. Wah, Tuhan Yesus sangat hebat ya, sangat ajaib. Air bisa berubah menjadi anggur. Saya bangga punya Tuhan Yesus. Apakah adik-adik bangga punya Tuhan Yesus? Adik, mujizat yang kedua yaitu Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Nah adik-adik, pada saat itu ada sebuah tempat yang bernama Kapernaum. Nah pada saat itu adik-adik, Yesus pergi ke Kapernaum dan di sana banyak orang yang berkerumun karena mereka melihat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, pada saat itu juga ada seseorang yang sakit lumpuh. Dia tidak bisa berjalan adik-adik. Nah karena dia tidak bisa berjalan, lalu ada 4 orang yang membantu dia. Tetapi pada saat itu sangat banyak orang yang mengerumuni Tuhan Yesus. Sehingga apa ya yang mereka lakukan adik-adik? Iya, mereka membuka atap rumah lalu
mereka memasukkan orang lumpuh tersebut dari atas rumah. Nah adik-adik, Tuhan Yesus melihat akan iman dan kepercayaan mereka, sehingga Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Nah, kira-kira orang lumpuh tersebut sembuh atau tidak ya? Iya, benar sekali. Orang lumpuh tersebut dapat disembuhkan karena mereka percaya dan mereka yakin bahwa Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan akan orang lumpuh tersebut. Nah adik-adik, Tuhan Yesus begitu hebat bukan? Dia adalah pribadi yang sangat luar biasa. Mujizat ketiga adik-adik. Nah, mujizat ketiga yang Tuhan Yesus lakukan yaitu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Wah, banyak sekali ya adik-adik. Nah, adik-adik, pada saat itu orang-orang sedang mengikuti Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sangat terkenal dengan pengajarannya. Tetapi adik-adik, pada saat itu orang banyak tidak mau pulang. Karena apa adik-adik? Karena adik-adik mereka ingin terus mengikuti Tuhan Yesus. Tapi pada saat itu hari sudah mulai sore. Lalu Tuhan Yesus mengasihani mereka. Tuhan Yesus peduli terhadap orang banyak itu. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus bertanya, siapakah yang membawa makanan? Lalu adik-adik, ada seorang murid Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa ada seorang anak yang membawa 5 roti dan juga 2 ikan. 5 roti, 2 ikan. Kira-kira cukup tidak ya untuk 5.000 orang? Adik-adik, Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu Tuhan Yesus berdoa. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba rotinya menjadi banyak dan ikannya juga menjadi banyak. Wah, 5.000 orang itu semuanya dapat bagian adik-adik. Luar biasa ya Tuhan Yesus. Tetapi ada sisanya loh adik-adik. Kira-kira berapa ya sisanya? Iya, sisanya 12 bakul adik-adik. Wah, hebat ya. Mujizat keempat yang Tuhan Yesus lakukan yaitu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kok bisa ya Tuhan Yesus berjalan di atas air? Kira-kira bagaimana ya? Adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus ingin berdoa. Lalu Tuhan Yesus menyuruh akan murid-muridnya mendahului Tuhan Yesus ke sebuah tempat. Tetapi adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus harus menyelusuri sebuah danau yang sangat besar sekali. Nah adik-adik, pada saat itu saat murid-murid sedang berada di tengah danau, tiba-tiba ada angin kencang yang membuat akan kapal atau perahu yang mereka pergunakan terombang-ambing. Nah pada saat itu adik-adik, para murid sangat ketakutan. Mereka selalu berteriak, "Di manakah Tuhan Yesus?" Lalu adik-adik, ada salah satu murid yang melihat ada sebuah bayangan yang berada di tengah danau. Lalu mereka katakan, "Wah, itu siapa?" Lalu ada murid yang mengatakan bahwa itu adalah setan. Nah adik-adik, karena mereka tidak percaya, mereka tidak yakin, lalu tiba-tiba ada sebuah suara datang kepada mereka bahwa, "Tenanglah, ini aku." Lalu adik-adik, salah satu murid Tuhan Yesus yaitu Simon Petrus, dia berkata bahwa, "Kalau itu engkau,
maka suruhlah aku pergi kepadamu. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk berjalan menuju Tuhan Yesus. Lalu adik-adik, apakah Simon Petrus terjatuh? Ternyata tidak adik-adik. Simon Petrus juga bisa berjalan di atas air. Tapi adik-adik, mungkin sisa selangkah saja adik-adik. Tiba-tiba Simon Petrus hampir tenggelam. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus segera menolong akan Simon Petrus. Nah, pada saat itu adik-adik, para murid menyaksikan bahwa Tuhan Yesus yang adalah guru mereka dapat berjalan di atas air. Wah, hebat sekali ya Tuhan Yesus. Nah, mujizat besar yang Tuhan Yesus lakukan yang terakhir yaitu apa ya adik-adik? Iya, benar sekali. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yaitu Yesus membangkitkan orang mati. Kira-kira bisa tidak ya? Orang yang sudah meninggal tapi bisa dihidupkan kembali. Menurut adik-adik, apakah itu mungkin? Adik-adik, dalam cerita Alkitab ada seorang yang bernama Lazarus. Nah, Lazarus adalah saudara dari Maria dan juga Marta. Nah, adik-adik, Maria dan juga Marta adalah saudara dekat dengan Tuhan Yesus adik-adik. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus pergi dan bertemu dengan mereka, Lazarus sudah 4 hari dikuburkan. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus melihat kesedihan hati dari Maria dan juga Marta, lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan adik-adik? Apakah adik-adik tahu? Benar adik-adik, Tuhan Yesus menghidupkan Lazarus. Padahal Lazarus sudah 4 hari meninggal. Adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus berdiri di depan kuburan Lazarus. Dan apa yang terjadi adik-adik? Sungguh Lazarus hidup kembali. Wah, Tuhan Yesus begitu hebat dan luar biasa sekali adik-adik. Jadi itu 5 mujizat besar yang Tuhan Yesus lakukan. Luar biasa ya adik-adik. Jadi adik-adik hari ini bisa belajar bahwa Tuhan Yesus sangat hebat dan luar biasa. Nah adik-adik, 5 mujizat besar yang Tuhan Yesus lakukan tadi apa? Ayo. Yang pertama, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Yang kedua, Tuhan Yesus apa adik-adik? Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yang ketiga, Tuhan Yesus melakukan apa adik-adik? Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang keempat adik-adik apa tadi? Iya, Yesus berjalan di atas air. Dan yang kelima adik-adik, Tuhan Yesus melakukan apa? Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Wah adik-adik, ternyata Tuhan Yesus punya kuasa dan Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja. Nah, adik-adik semua, siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Oke adik-adik, kalau adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, kalau adik-adik yakin bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan adik-adik, pasti adik-adik akan dikuatkan, adik-adik akan dimampukan untuk melakukan segala sesuatu yang adik-adik minta. Nah, hari ini kakak juga sangat senang karena bisa berbagi akan hal-hal baru
ke adik-adik semua. Jadi semoga apa yang hari ini kita pelajari semuanya itu bisa bermanfaat ya adik-adik. Oke adik-adik, segitu aja ya pembelajaran kita hari ini. Dan kakak berharap adik-adik bisa mengutamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik, selamat beraktivitas di hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus terus memberkati kita semua. Shalom adik-adik. Bye-bye.